Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswi Noval Ulma dari D3 Teknik Pertambangan NIM 22080043. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengolahan data. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya PPT ini dapat diselesaikan. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Riko Mayudi, MT sebagai dosen survei pemetaan yang telah membimbing kami dalam melakukan praktikum dan juga saat menyelesaikan tugas akhir ini. Baiklah, saya akan masuk ke pendahuluan. Dalam survei pemetaan di tambang terdapat alat yang berguna dalam pembuatan peta kontur menggunakan waterpass. Waterpass adalah alat yang berfungsi untuk mengukur sebuah beda atau garis dalam posisi rata baik secara vertikal maupun horizontal. Dan lanjut, pengertian peta kontur. Peta kontur adalah peta yang memproyeksikan dan menginformasikan keadaan umum permukaan tanah beserta informasi ketinggiannya menggunakan garis kontur, yaitu garis pembatas bidang yang merupakan kedudukan titik dengan ketinggian yang sama. Garis ketinggian pada peta membentuk garis yang berkelok dan tertutup serta merupakan rangkaian dari titik-titik. Kegunaannya untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Lanjut ke garis ketinggian mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, garis yang rendah dikelilingi garis yang tinggi. Yang kedua, pada daerah yang landau, garis pembatas akan begitu juga sebaliknya. 3. Untuk daerah khusus, tebing, kawah, jurang, garis ketinggian digambarkan khusus pula. Selisih tinggi antara dua garis yang berurutan disebut dengan interval. Lanjut ke metode pengambilan data, yaitu metode polar. Metode polar adalah pengukuran bidang dengan mengambil data jarak triangulasi dan sudut pada setiap patok guna mendapatkan luas bidang tersebut. Pusat metode ini ditarik dari BM04 acuan. Kelebihan dari metode ini adalah efisien dari waktu, tenaga, dan juga mudah dalam mengolah data. Lanjut ke pengambilan data. Pengambilan data secara manual menggunakan waterpass dengan alasan alat ini sebagai dasar survei dan pemetaan serta guna memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah survei dan pemetaan. Menurut kami, alat waterpass ini memiliki kekurangan yaitu jarak optisnya yang tidak terlalu jauh di sekitaran 40-70 meter, walaupun bisa dipaksakan sehingga 100 meter, namun susah dalam membaca data dan mungkin akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 8 Desember dan 22 Desember tahun 2022 dengan objek Universitas Negeri Padang. Pengukuran dimulai dari BM04 yang berada di tengah halaman depan Rektor Universitas Negeri Padang. Lanjut ke analisis data. Rumus jarak optis. Batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Jarak optis ini dikali dengan azimut, sin untuk koordinat, x, dan cos untuk koordinat y. Lalu ditambah dengan koordinat tempat alat berada, maka itulah koordinat dari titik yang dibidik, atau bisa juga dirumuskan dengan koordinat kali jarak optis kali sin A sama dengan X1, koordinat Y jarak optis kali cos A sama dengan Y1. Berbeda dengan Z dirumuskan sebagai berikut, tinggi alat dikurang batas tengah sama dengan beda tinggi. Dengan itu didapatkan koordinat Z ditambah beda tinggi sama dengan Z1. Lalu kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan rumus X yang telah kami buat dan rekayasa sehingga membantu dalam pengolahan data. Lanjut ke pembuatan kontur dengan ArcGIS yang sudah tertera di PPT. Dan lanjut ke layout. Layout merupakan langkah akhir dalam pembuatan peta yang bertujuan untuk mengatur tampilan pada peta sebelum dicetak. Untuk mengubah tampilan dari layar lembar kerja menjadi tampilan layout, maka digunakan layout yang ada pada bagian kiri bawah dari layar. Pada layout ini
dapat ditambahkan tampilan-tampilan untuk melengkapi informasi yang ada pada peta, seperti skala, legend, letak geografis, tata guna lahan, arah mata angin, dan lain-lainnya. Untuk menyetak peta hasil pendigitasian dalam kertas A1 digunakan plotter, sedangkan untuk A2 sampai A4 digunakan printer. Pada gambar 4 ditampilkan menu printout yang berisi pilihan yang akan disesuaikan serta ukuran kertas, jenis plotter, skala, warna, dan lain-lainnya. Baik, lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang sudah tertera pada gambar PPT yaitu hasil dari gambar peta kontur, yang mana hasil didapatkan dalam kegiatan pembuatan peta topografi Universitas Negeri Padang adalah peta dalam bentuk analog atau hard copy dalam format JPEG yang dapat dicetak, dan peta digital yang dalam format DBF atau shape file dalam format SHP yang terintegrasi, mudah dikopi, informatif, dan editable. Pada gambar 7 ditampilkan peta soft copy dalam format JPEG, informasi tepi peta menampilkan nama peta. Pada kotak keterangan gambar legend ditampilkan informasi tentang titik koordinat, batas wilayah, dan garis kontur. Pada bagian kanan bawah terdapat skala dan titik lokasi yang digunakan. Ini adalah hasil dari pembahasan hasil pengukuran waktu praktikum. Lanjut yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pengambilan data untuk membuat peta kontur dapat dilakukan dengan alat survei pemetaan waterpass dengan melakukan pengambilan data berupa batas atas, batas bawah, batas tengah, azimut, dan tinggi alat dari hasil pengukuran, sehingga data dapat diolah dan didapatkan jarak optis. Jarak optis tersebut dikali dengan azimut lalu ditambah dengan koordinat awal membidik, maka didapatkanlah koordinat titik selanjutnya. Elevasi didapat dengan menambahkan beda tinggi antara dua titik dengan elevasi awal. Baiklah, sekian persentase dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.